Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Sifarabani dengan NPM 1000902222020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Bahasa Gen Alpha terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Abstrak. Penelitian ini mengkaji pengaruh pola bahasa generasi alfa terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dari sudut pandang generasi Z. Dengan adanya kemajuan teknologi digital, generasi alfa menunjukkan kreativitas linguistik yang unik berkat paparan teknologi sejak usia dini. Menggunakan metode kualitatif termasuk survei online kepada generasi Z, penelitian ini mengeksplorasi perspektif mengenai tantangan dan dampak inovasi bahasa yang dibawa oleh generasi alfa. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan slang dan bahasa campuran telah mengubah cara komunikasi dan memperkenalkan tren linguistik baru. Namun, hal ini juga menunjukkan kekhawatiran terhadap pergeseran praktik penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Penelitian ini menekankan pentingnya menggunakan keseimbangan antara kreativitas linguistik dan pelestarian identitas nasional melalui pendidikan bahasa formal serta kesadaran nasional. Dengan pendekatan yang tepat, generasi muda dapat memanfaatkan inovasi bahasa tanpa kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga bahasa ini tetap relevan di tengah arus globalisasi. Pendahuluan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa sedari kecil dan menjadi bahasa pertama sebagian masyarakat Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah suatu keharusan bagi masyarakat Indonesia dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019. Kemajuan teknologi yang ada mempelajari bahasa asing diikuti oleh singkatan-singkatan dan ungkapan semakin marak digunakan menjadi bagian dari kebiasaan berkomunikasi generasi alfa. Sebagai generasi yang tumbuh dengan teknologi sejak usia dini yang membantu mereka mengembangkan kemampuan kognitif dan adaptasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh pola bahasa generasi alfa terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut sudut pandang generasi Z. Sejauh mana penggunaan bahasa gen alfa dapat mempengaruhi komunikasi dan interaksi antara kedua generasi tersebut. Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, perlu dilakukan pembinaan kepada para masyarakat, terutama generasi alfa, untuk memperkuat kecintaan terhadap bahasa Indonesia dengan adanya identitas nasional budaya yang berkembang. Penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana kedua generasi tersebut saling mempengaruhi dalam komunikasi dalam konteks perkembangan bahasa Indonesia ke depan serta upaya pelestarian bahasa sebagai simbol identitas nasional. Metode kualitatif dengan analisis deskriptif melalui penyebaran kuesioner online berupa Google Form sebagai informasi untuk pengumpulan data. Kuesioner berfungsi sebagai alat pengumpulan data dari serangkaian pertanyaan terkait permasalahan yang diangkat untuk menggali informasi mendalam mengenai perspektif, pengalaman, dan pandangan responden terkait topik yang sedang diteliti. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang mendalam dan holistik mengenai topik. Lalu, populasi dalam penelitian ini adalah generasi Z yang merupakan generasi sebelumnya yang mengalami transisi sebelum munculnya generasi alfa, sehingga dapat memberikan perspektif yang objektif dan relevan tentang isu-isu yang ada dan pandangan terhadap berbagai permasalahan sosial dan budaya yang berkaitan tentang generasi alfa, khususnya dalam berkomunikasi dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Hasil dan pembahasan. Hasil analisis kuesioner online melalui Google Form dengan jumlah responden sebanyak 72 orang dengan jumlah perempuan sebanyak 61,1% dan 38,9% responden laki-laki. Responden merupakan golongan generasi Z dengan rentang usia 15-25 tahun, dengan mayoritas responden menjawab sudah familiar dan pernah mendengar tentang bahasa gaul atau slang yang digunakan oleh generasi alfa. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang istilah-istilah baru yang berkembang di kalangan generasi yang lebih muda, sehingga responden dapat memberikan pendapat dan tanggapan dari perspektif mereka. Penggunaan slang dan istilah baru oleh Gen Alpha dapat mengurangi pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan Gen Z. Sebanyak 62,5% responden menjawab setuju, responden menjawab sangat setuju sebanyak 20,8%, dan 16,7% menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa evolusi bahasa melalui slang dapat menjadi tantangan bagi pelestarian bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Penggunaan slang dan istilah baru oleh Gen Alpha dapat mengurangi pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan Gen Z. Sebanyak 62,5% responden menjawab setuju. Hal ini menunjukkan pandangan bahwa evolusi melalui bahasa slang dapat menjadi tantangan bagi pelestarian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Serta seberapa besar pengaruh konten digital dan media sosial oleh Gen Alpha terhadap cara Anda menggunakan bahasa Indonesia. Sebanyak 55,6% responden menjawab besar, 25 responden menjawab sangat besar, dan 16,7% responden menjawab kecil. Hal ini menunjukkan peran platform digital dalam membentuk bahasa baru, di mana penggunaan bahasa sering berfokus pada ekspresi singkat dan tren terbaru yang ada. Mayoritas responden, sebanyak 87,5%, menjawab media sosial TikTok sebagai salah satu penyebab populernya bahasa Gen Alpha. Penggunaan bahasa campuran atau mixing language antara bahasa Indonesia dan bahasa asing makin umum di kalangan Gen Alpha. Sebanyak 76,4% menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyadari adanya tren penggunaan bahasa campuran di kalangan generasi alfa. Akibatnya, mereka mengadopsi istilah tersebut dalam komunikasi. Pengaruh bahasa Gen Alpha membuat generasi sebelumnya atau Gen Z kesulitan memahami komunikasi mereka. Sebanyak 66,7% responden menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan gaya bahasa yang mencerminkan kreativitas dan adaptasi dari era digital semakin menjadi tantangan antar generasi. Bahasa yang digunakan oleh Gen Alpha cenderung memiliki arti dan konotasi yang berbeda dari makna asli dalam bahasa Indonesia. 79,2% menjawab setuju, 16,7% responden menjawab sangat setuju, dan sisanya menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena pergeseran makna bahasa oleh generasi Alpha diakui oleh responden dan berpotensi mengaburkan makna dan pemahaman dalam bahasa Indonesia yang baku. Kebiasaan berbahasa Gen Alpha mempengaruhi cara berpikir, bernalar, dan membuat keputusan. 75% responden menjawab setuju, 16,7% responden menjawab tidak setuju, dan sisanya menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tapi juga membentuk pola pikir dan cara pandang individu. Perlu adanya batasan terkait penggunaan bahasa Indonesia yang digunakan oleh Gen Alpha agar kemurnian dalam berbahasa Indonesia tetap terjaga. 70,8% menjawab setuju, 19,4% menjawab sangat setuju, dan sisanya menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukkan kesadaran di kalangan responden mengenai tantangan yang dihadapi dalam menjaga keaslian bahasa Indonesia di kalangan generasi Alpha. Generasi Alpha perlu diberikan pemahaman lebih tentang pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebanyak 66,7% responden menjawab setuju dan sisanya menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa generasi Z menyadari kebutuhan untuk memberikan pemahaman kepada Gen Alpha terkait berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Alpha yang lahir antara 2010 hingga pertengahan 2020-an mencerminkan inovasi dan kreativitas yang unik. Dipengaruhi oleh era digital dan media sosial, mereka menciptakan kosakata baru seperti mewing, riz, dan skimidi yang tidak hanya memperkaya bahasa, tapi juga menawarkan metode komunikasi yang lebih ekspresif. Namun, penggunaan gaya bahasa ini menimbulkan tantangan bagi pelestarian bahasa Indonesia yang baku karena seringkali mengabaikan kaidah formal dan dapat mengaburkan makna asli kata-kata. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara kreativitas linguistik dan pelestarian norma bahasa formal agar komunikasi tetap efektif. Sebagian besar responden sepakat bahwa bahasa Gen Alpha sebaiknya digunakan dalam konteks informal, sementara bahasa Indonesia yang baku harus dipertahankan dalam situasi formal. Edukasi tentang penggunaan bahasa yang tepat sangat diperlukan untuk membantu generasi muda memahami kapan dan di mana mereka seharusnya menggunakan bahasa slang. Fenomena ini juga menunjukkan perlu adanya pemahaman dari generasi sebelumnya sebagai jembatan kesenjangan komunikasi. Dengan pendekatan inklusif dan edukatif, generasi Alpha dapat memanfaatkan kreativitas mereka dalam berbahasa tanpa melupakan akar budaya dan norma-norma. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa generasi Alpha yang dipengaruhi teknologi dan media sosial mencerminkan kreativitas melalui penggunaan slang, singkatan, dan akronim. Meski memperkaya kosakata, gaya bahasa ini dapat menimbulkan tantangan bagi pelestarian bahasa Indonesia yang baku, seperti pengaburan makna kata dan kesenjangan pemahaman antar generasi. Media sosial juga berperan besar dalam mempopulerkan tren ini. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang inklusif agar generasi Alpha memahami konteks penggunaan bahasa informal tanpa melupakan pentingnya komunikasi formal sehingga kreativitas bahasa tetap seimbang. Presentasi
presentasi dari saya mengenai penelitian dengan judul Pengaruh Bahasa Gen Alpha terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar dalam Sudut Pandang Gen Z. Saya harap penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu kepada pembaca, terutama kepada diri saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.